Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua Sobat Tani. Pada kesempatan sore hari ini, saya kembali mengunjungi lahan perkebunan cabai rawit lokal yang dikelola oleh Bapak Manguncu ini. Adapun jenis varietas yang dikelola ini Sobat Tani yaitu cabai lokal varietas Salok 2. Nah, dari proses penanaman dari cabai lokal Salok 2 ini, awalnya Sobat Tani ini dilakukan pembibitan terlebih dahulu di dalam pot tray. Dan sebelum dilakukan pindah tanam ini Sobat Tani, lahan tersebut dilakukan penyemprotan terlebih dahulu dengan menggunakan fungisida dan insektisida pada lahan bedengan ini. Nah, setelah itu dilakukan perubahan dari bedengan yang sudah ada dibuat ini Sobat Tani. Kemudian pada setiap bedengan tersebut ini diterapkan aplikasi Mycorrhiza, yaitu sejenis obat jamur, anti jamur untuk tanaman cabai rawit. Nah, dari hasil penanaman tersebut Sobat Tani, sebelum dipindah tanam, umur dari cabai lokal Salok 2 ini dalam pot tray ini Sobat Tani sudah berumur 25 hari setelah semai dan akan dipindah tanam ke bedengan pada umur 25 hari setelah semai. Nah, seperti ini perkembangan dari bibit yang sudah ditanam ini Sobat Tani. Ini sekitar 3.000-an pokok yang bisa ditanam dalam bedengan ini Sobat Tani. Nah, ini juga ada lahan janda, yaitu bekas penanaman budidaya melon yang pernah dikelola oleh Bapak Manguncu ini. Dan selanjutnya dilakukan pembersihan lahan untuk dilakukan budidaya cabai lokal Salok 2. Nah, kita lihat perkembangannya ini Sobat Tani sehari setelah penanaman. Nah, seperti ini. Dari semua bedengan ini Sobat Tani sudah ditanami semua ini. Ini sudah ada sekitar 6 bedengan ini. Dan panjang bedengan ini Sobat Tani sepanjang 100 meter. Jadi semua lubang tanam ini diterapkan dulu aplikasi fungisida dan insektisida agar tanaman atau lahan tersebut bisa steril dari hama dan penyakit sebelum dilakukan penanaman. Nah, di depan saya ini Sobat Tani ada sang pemilik lahan sedang melakukan kegiatan pelubangan lubang tanam untuk kegiatan penanaman selanjutnya pada sore hari ini. Nah, kalau kita perhatikan Sobat Tani saat penanaman dari cabai lokal Salok 2 ini, nah penanaman umur dari bibit yang ditanam ini Sobat Tani seperti ini. Nah, bibitnya harus sebesar ini Sobat Tani, baru kita kasih pindah tanam supaya nanti pertumbuhannya maksimal. Nah, ini Sobat Tani segar-segar semua. Jadi kita menanam cabai lokal Salok 2 ini Sobat Tani pada umur yang
masih tidak terlalu besar, yaitu sekitar berdaun 6 ini Sobat Tani kalau kita perhatikan. Ini baru dilakukan pindah tanam. Nah baik Sobat Tani, saya akan melakukan wawancara sedikit dengan sang pemilik lahan ini. Kegiatan selanjutnya yang akan dilakukan dalam rangka penanaman atau budidaya cabai lokal Salok 2 ini. Kita simak pada video berikut ini. Nah, selamat sore Bapak Manguju. Sore Pak. Nah, saya mau butuh penjelasan sedikit ini Bapak Manguju tentang budidaya cabai lokal Salok 2. Nah, di mana pada awal video ini saya pernah memposting tentang cara pembibitannya, dan pada saat sore ini sudah dilakukan pindah tanam. Nah, kalau bisa dijelaskan Pak, sebelum pindah tanam dari cabai lokal Salok 2 ini, langkah awal yang dilakukan Pak, kalau boleh dijelaskan prosesnya. Ya, terima kasih sebelumnya. Jadi untuk kali ini kita lakukan penanaman cabai lokal Salok 2. Jadi lahan yang kita tanami ini adalah lahan janda. Nah, untuk prosesnya adalah lahan ini tidak dibongkar sama sekali. Jadi karena tanamnya dalam satu bedengan ini 2 baris, maka kita buatkan lubang yang di sebelah yang bekas penanaman sebelumnya. Jadi dibuatkan lubang kembali. Jadi untuk proses penanaman cabai ini sebelumnya kita lakukan pembersihan lahan. Jadi pembersihan lahan itu dengan menyemprot rumput yang ada di bawah paret dengan di antara jalur bedengan yang ini. Nah, untuk langkah selanjutnya, setelah sudah terbuat lubang tanam, kita tugal. Jadi penunggalannya sesuai dengan ukuran polybag. Jadi setelah kita tugal, kita masukkan di lubang tanam tersebut berupa agen, kalau tidak salah ya agen hayati, mikorrhiza. Setelah mikorrhiza kita masukkan, maka kita mulai penanaman. Setelah penanaman, maka untuk menjaga hama dan penyakit, kita lakukan pemberian siputok untuk menjaga siput. Sedangkan untuk belalang, jengkrik, kita pakai insektisida, dan menjaga penyakit kita tambahkan dengan fungisida. Jadi mungkin begitu. Nah, setelah dilakukan penanaman ini Pak, apakah ada penerapan pemupukan atau belum Pak? Menunggu beberapa saat setelah penanaman, beberapa hari penanaman baru dilakukan penambahan nutrisi. Jadi untuk penambahan nutrisi kita berikan 7 hari setelah tanam untuk pemberian nutrisi. Jadi pemberian nutrisi itu kalau bisa seadanya dulu. Jadi jangan terlalu banyak.
Jadi misalnya kalau kita memberikan itu melalui pengocoran, biasanya kalau kita mengocor itu kita pakai drum 200 liter air, ditambah dengan pupuk NPK, maksimalnya sebanyak 2 atau 3 kilo. Nah, setelah pengocoran 14 hari kita lakukan pengaplikasian insektisida, fungisida untuk menjaga tanaman tersebut. Nah, untuk pada saat pengocoran 7 hari kita juga lakukan penyemprotan dengan nutrisi. Jadi yang kebetulan yang untuk pemberian nutrisinya itu kita berikan nutrisi yang sifatnya organik, kemudian ditambah dengan pupuk ultradap putih itu diberikan 2 sendok, sementara yang organik itu seperti Mordenpol, jadi itu diberikan sekitar 2 tutup atau 3 tutup. Jadi bahannya itu yang kalau bisa yang berupa fosfat yang agak banyak fosfat, kemudian ureanya jangan terlalu, konsentrasi ureanya jangan terlalu banyak. Jadi biasanya kalau penyemprotan kita masukkan pupuk urea ini diganti dengan pupuk yang langsung terserap dengan tanaman. Nah, kalau di dalam lahan bedengan ini sekitar berapa bedengan ini Pak Mangunju ini? Dan berapa populasi yang akan ditanami nanti di dalam bedengan ini? Ini bedengan sekitar 18 bedengan. Jadi 18 bedengan itu satu jalurnya ini ke sana kurang lebih 100-an. Jadi karena 2 baris berarti 1.800, satu baris kurang lebih 3.600 lah populasi tanaman. Berarti sekitar 3.000 lebih ya? Ya, 3.000 lebih. Nah, seperti Pak Mangunju yang pernah kita kunjungi itu hari, pernah kita cari tahu di daerah kita ini, pernah dilakukan juga budidaya cabai rawit lokal Salud 2 Pak ya? Iya, iya. Tapi ini sistem mereka ini tanpa bedengannya dan tanpa menggunakan mulsa juga, hanya dibuatkan lubang tanam ya secara acak. Tapi kalau kita perhatikan itu hari Pak, hasilnya pun juga maksimal. Nah, sebenarnya kalau cabai rawit lokal ini, khususnya yang berasal dari Sulawesi Selatan ini, dari Kabupaten Sidrap ini, kalau kita menanam sistem bedengan dengan pelubangan pada setiap lahan ini tanpa dibuatkan bedengan, apa kelebihannya kira-kira itu Pak ya? Jadi sebenarnya pemakaian mulsa dengan tanpa mulsa itu masing-masing petani bisa mengambil jalur tersendiri. Jadi yang mau pakai mulsa silakan pakai mulsa, yang mau tanpa mulsa bisa juga. Jadi masing-masing ada kelebihan, ada juga kekurangan. Jadi misalnya kalau pakai mulsa ini, yang kita jaga sebenarnya itu kelebihannya adalah di rumputnya, kemudian bedengan ini tetap tetap lembab. Cuma ya kekurangannya itu harus beli mulsanya itu. Sementara kalau tanpa mulsa kekurangannya tanpa mulsa, pertama rumput, kemudian
kelebihannya itu karena pas pembuatan lubang tanam itu kan tanpa melalui traktor. Jadi dibuatkan lubang tanam terus diisi dengan isi dengan pupuk kandang, terus pupuk kimia, jadi langsung sekaligus masuk di dalam lubang tanam tersebut. Cuma ya itu kalau tanpa pemakaian mulsa, pertama rumput yang harus kita jaga, kemudian kelembabannya tidak, istilahnya harus seringkali kita menyiram. Nah, satu lagi Pak Manguju sama bincang-bincang ini apa yang membuat Pak Manguju ini terinspirasi untuk menanam cabai lokal Salok 2 ini? Apakah dari segi kualitas atau bagaimana sehingga termotivasi untuk mengembangkan cabai lokal Salok 2 ini? Karena ini asal varietas ini kan dari Sulawesi Pak ya. Nah, dari mana kita memperoleh bibitnya sehingga bisa dikembangkan juga di lahannya Pak Manguju ini? Saya kira kalau masalah penanaman cabai itu, kalau kita di Nunukan sini, bukan istilahnya cabai yang kita tanam itu bukan atas kemauan kita sendiri. Artinya banyak varietas cabai yang bisa ditanam sebenarnya. Cuma yang kita perlu perhatikan adalah konsumen dari konsumen untuk pemakaian cabai tersebut. Jadi rata-rata kalau di sini daerah kita ini di Nunukan, mereka lebih suka yang macam varietas yang Gorontalo ini, Gorontalo, kemudian Tiung, kemudian ada lagi satu yang lokal orang seringkali sebut Virgo ya? cabai Virgo ya? Ya, ada lagi yang cabai cabai Buton. Ya, Lombok Buton dari Sulawesi Tenggara ya? Ya. Kemudian kalau cabai rawit yang ini ya, itu yang faktor ini sebenarnya banyak orang menanam karena untuk produksi di Nunukan belum bisa memenuhi, jadi kalau misalnya kita hukum ekonomi ya, harga agak lebih dibandingkan dengan tempat lain. Nah, jadi Pak Manguju, bagi apa motivasi bagi petani kita di Nunukan ini, khususnya petani cabai rawit lokal ini, untuk bisa mengembangkan varietas ini? Jadi kalau motivasinya, tanamlah cabai yang memang orang atau masyarakat di sini yang suka varietas tersebut, seperti yang tadi Gorontalo, Lombok Butun, Tiung, yang seperti itu yang harus kita cari untuk kita tanam di sini, karena mereka lebih dominan untuk membeli, untuk memakai cabai tersebut dibandingkan dengan macam varietas yang lain seperti Dewata, kemudian Baskara. Itu kadang nanti misalnya kalau kita bersamaan menanam, mereka konsumen itu lebih suka ke yang varietas lokal tersebut dibandingkan dengan yang cabai Baskara dengan Dewata. Nanti mungkin habis, tidak ada sama sekali yang produksi cabai lokal, baru mereka beralih ke cabai macam varietas Dewata dengan Baskara. Nah, baik Pak Manguju, terima kasih atas penjelasannya tentang cara budidaya cabai rawit lokal di daerah kita ini, khususnya cabai lokal varietas Salok 2. Nah, baik Sobat Tani, sekian dulu wawancara saya dengan sang pemilik lahan ini, Bapak Manguju, yang sekarang ini membudidayakan cabai lokal varietas Salok 2. Nah, apabila video ini memberikan manfaat dan inspirasi bagi sahabat tani semua,
Mohon dukungannya dengan cara di like, subscribe, dan di komen pada kolom di bawah ini agar channel ini bisa lebih maju dan bermanfaat ke depannya. Terima kasih. Salam Tani Nusantara.